serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita. Kita akan lanjutkan di perang yang kita sebut kemarin perang Hunain, ya. Disebut dengan Hunain. Perang Hunain ini sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya bahwa ada kaum yang masih tidak suka, ya, terhadap baginda Nabi Muhammad SAW karena Nabi menguasai wilayah Mekah, ya. Kaumnya disebut dengan kaum Hawazin dan Sakif. Dan ketika mereka keluar membawa hampir sama, ya, pasukannya sekitar 12.000 orang, tapi kalau dicampur dengan istri dan anak-anak mereka, jumlah mereka sekitar 30.000 orang. Yang memimpin ini anak muda bernama Malik bin Auf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, minggu kemarin kita sudah sampai kepada strategi yang dilakukan oleh orang-orang Hawazin, ya, ketika mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW sudah keluar dari kota Mekah membawa 12.000 pasukan, 10.000 dari kota Madinah dan 2.000 dari kota Mekah bagi mereka yang baru masuk Islam, dan sebagian ada yang belum masuk Islam. Pertanyaannya, yang belum masuk Islam itu kenapa ikut-ikutan? Nah, perihalnya, kepentingannya sudah berbeda, ya Pak. Jadi kalau kita lihat hari ini bagaimana bangsa-bangsa dunia ini terpecah-pecah, kita lihat bagaimana Rusia, Iran, Cina, ya. Sisi lain ada Amerika dan sekutunya. Mereka punya kepentingan masing-masing, walaupun di dalam satu titik ada persamaan-persamaan. Jadi 2.000 ini tidak semuanya sudah masuk Islam. Ketika akan berangkat, Nabi Muhammad SAW bertanya, di antara mereka yang akan berangkat ini ada yang enggak yang punya senjata? Punya senjata dan punya baju perang. Baju perang itu mahal, Pak. Mulai dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Dan itu kalau ditusuk dengan pisau tidak bisa. Harganya mahal. Dan diketahui ternyata di antara yang 2.000 tadi ada yang belum masuk Islam. Jadi kepada beliaulah Rasulullah meminjam. Pertanyaannya, apakah ini ghosoban? Ghosob itu karena Mekah itu sudah dikuasai oleh Nabi. Apakah ini harta rampasan ya Rasulullah atau bagaimana? Kata Sufwan tadi. Kata Rasulullah, saya minjem. Saya minjem, kata Rasulullah. Nanti kalau selesai perang Hunain ini, perperangan ini, maka akan dikembalikan. Kalau ada kerusakan, maka kami akan ganti, kata Rasulullah. Jadi dalam perperangan pun boleh meminjam, ya, berakad, bermuamalah dengan yang non muslim. Perang ini, Pak, kalau berdagang boleh nggak sama non muslim? Ya boleh, ya, boleh. Perang saja boleh, bermuamalah. Kan akadnya pinjam meminjam, peminjam meminjam. Nah, Bapak Ibu, keluarlah Rasulullah. Malik bin Auf dengan pasukannya juga keluar, tapi Malik bin Auf bawa
pasukannya bawa istri dan anak-anak, ternak mereka dan harta-harta mereka. Allah itu sudah ngukur ya Pak. Karena Nabi itu dengan para sahabat ya saat itu butuh sekali dengan untuk peralatan-peralatan perang. Dan apa yang terjadi? Di satu sisi musuh punya tekad, mereka akan bawa istri, anak, ternak mereka, harta mereka untuk ikut perang. Alasannya apa? Alasannya kalau mereka ikut dalam perperangan, istri dan anak dan harta ternak mereka akan perjuangkan habisan. Jadi ada yang menegur orang tua, ini salah ini, dia udah buta, caramu ini salah. Tapi dia nggak peduli. Tapi apa yang terjadi? Di pertengahan jalan, orang lebih mendengar orang tua ini daripada Malik bin Auf. Sampai Malik bin Auf itu meletakkan pedangnya, tangkainya taruh di bawah, ujung pedangnya di dadanya. Kalian mau ikut saya atau dia? Gitu kan? Karena nggak dipercaya. Masa panglima perang nggak dipercaya? Panglima perang nggak dipercaya. Akhirnya dia meletakkan pedangnya, tangkainya di bawah, di ujung pedangnya di dadanya ini. Kalau kalian nggak percaya saya, bunuh diri gitu ya. Kayak orang Jepang gitu. Ya, kayak orang Jepang. Tapi pada akhirnya pemuka Khawazin bermusyawarah dan mereka akhirnya menopang Malik bin Auf. Nah, masuk ke Hunain. Hunain ini lembah. Namanya lembah Hunain. Jadi kalau panjenengan ke Taif agak belok sedikit, ya, minta supirnya belok sedikit, nah ketemulah Hunain. Lembah, Pak. Memang kalau kita lihat lembah itu sangat strategis untuk perang. Cuma persoalannya adalah siapa yang masuk lebih awal, kemungkinan besar dia yang menang. Karena akan mengatur strategi lebih kuat. Akhirnya orang tua ini memanggil Malik bin Auf. Kali ini jangan sanggah ucapanku dalam perperangan ini. Apa kata orang tua ini? Simpan pasukanmu di dalam lobang-lobang yang ada di sekitar dan mengitari wilayah Hunain ini. Jangan keluar sebelum pasukan Muhammad masuk. Nabi Muhammad masuknya kan pagi, Pak. Masih buta, gelap, gulita. Rasulullah masuk. Ternyata apa yang terjadi? Mereka sudah berada di lobang-lobang yang ada di sekitar Hunain, di lembah ini. Tidak diduga, Pak. Tidak diduga. Mereka masuk, keluar dari lobang-lobang itu, menyerang pasukan Rasulullah SAW yang sudah sangat pede bahwa mereka akan menang karena bawa pasukan 12.000 orang. Sama dengan pedenya negara yang satu ini sekarang. Saya tidak sebutkan ya. Tapi jenengan sudah paham lah. Ya. Jadi sama, Pak. Jadi Rasulullah masuk ternyata dikepung. Ya, dikepung sampai sebagian kaum muslimin lari. Ya, lari. Ketika itu Rasulullah naik bigol, Pak. Kuda tapi kecil. Apa namanya? Bukan kedelai ya. Keledai. Kalau kedelai itu susu ya. Keledai. Coba bayangkan, Pak. Rasulullah tuh menang di Mekah. Ya maksudnya Fathul Mekah itu kan dikuasai sama Rasulullah. Rasulullah itu kalau perangnya itu loh naik apa? Bigol. Kalau orang cerdas akan berpikir, gimana caranya saya naik kuda dengan kecepatan tinggi, wal adiyati dhabha, ketika ada musuh
mengejar, kecepatan kudanya lebih kuat, kan begitu. Tapi pertanyaan saya, kenapa Rasulullah pakai bigol? Saya tuh mikir-mikir, kenapa ya Rasulullah? Saya cari Pak, nyari di kitab, akhirnya ketemu. Ternyata itulah karakter kepemimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah pantang lari dari kancah peperangan. Tandanya, apa tandanya Pak? Beliau naik bigol. Itulah yang disebut dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu tidak akan meninggalkan pasukan. Ya, kalau kuliah di kampus-kampus kita sekarang, bagaimana caranya lari lebih cepat daripada pasukan? Ya, kan kuliah kepemimpinan kan begitu ya. Pasukan biar habis, dia lari lebih cepat gitu ya. Tidak dengan Rasulullah SAW. Saya kemarin ke Kuningan ngobrol sama anak saya tentang perkuliahan. Sebenarnya kampus itu gimana, Bi, katanya. Saking ngobrol lama karena sudah hampir selesai, sampai HP saya tinggal di sana. Oh, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lari kaum muslimin. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka lupa bahwa di pasukan mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah berteriak, ya. Berteriak kepada orang-orang yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa teriakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Samrah. Kata Rasulullah. Samrah itu mereka yang ikut perjanjian Hudaibiyah. Kan 1400 di Bai'atur Ridwan. Perjanjian Hudaibiyah kan Rasulullah bawa 1400 orang. Lalu di Bai'atur Ridwan untuk membela Utsman bin Affan yang diisukan dibunuh di Mekah. Gitu kan? Bai'at. Makanya namanya Bai'atur Ridwan. Rasulullah mengatakan, mana orang-orang yang dulu memperjuangkan Islam? Kata Rasulullah, wah, mendengar itu Pak, kalimat itu sangat dekat dengan orang-orang Ansor, sangat familiar dengan orang-orang Ansor. Mendengar itu, para sahabat tadi lari mendekat Rasulullah. Berapa jumlahnya Pak? Dari 12.000 200 orang. 200 orang inilah yang melekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Rasulullah selamat. Nah, Rasulullah selamat, diatur strategi lagi oleh Khalid bin Walid, menggempur orang-orang Hawazin tadi, ya. Jadi menggempur Hawazin, lari tolong-galanggang sampai ke Taif. Sampai ke kampungnya Pak, dikejar ke Taif itu. Sampai mereka masuk ke benteng-benteng Taif yang ada. Benteng Taif yang ada. Sampai Rasulullah nungguin mereka 20 hari. Kata Rasulullah, wes tinggalin aja lah katanya. Gak berani keluar kok. Akhirnya para sahabat itu ketika Rasulullah bilang kita pulang, ya Rasulullah, ini bahasa saya ya, eman ya Rasulullah. Eman. Nah, kata Rasulullah, kita doakan saja. Nah, Rasulullah mendoakan semoga dari Taif ini. Jadi Rasulullah itu mendoakan 2 kali orang Taif ini. Pertama ketika hijrah ke Taif, yang kedua ketika perang Hunain. Nah, Taif ini dari kata tofa. Tofa artinya berputar. Kenapa disebut dengan Taif? Yang disebut dengan berputar karena malaikat membawa pasir. Ada yang mengatakan pasir dari sorga, ada yang mengatakan pasir dari wilayah Masjidil Haram, yang dibawa oleh malaikat mengitari kota Taif itu. Sehingga apa? Disebut dengan Taif, muter. Nah, muter.
Dan Taif ini negeri yang didoakan oleh Nabi, termasuk Madinah. Kalau Mekah ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, Mekah ini panjenengan kok tidak didoakan Mekah? Kualat aku, ini bahasa saya Pak. Kualat aku, karena ya sudah ada yang mendoakan siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. 2 kali Pak, Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma ja'al hadza baladan amina. Baladan pakai dan. Yang kedua, setelah nanti orang yang sudah banyak datang ke sana, barulah doa kedua Nabi Ibrahim hampir sama, Allahumma ja'al balada. Tadi baladan, kalau ini balada pakai alif lam. Apa bedanya? Baladan masih umum, masih sangat umum. Belum ada kepemimpinan, belum ada pasar, belum ada, pokoknya belum ada semua. Ketika sudah ada kepemimpinan, ada masyarakat, ada tokoh masyarakat, baru Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma ja'al hadza balada aminan. Maka termasuk Dajjal itu tidak bisa masuk ke 2 negeri ini Pak. Kalau ke Ahmad Dahlan, saya tidak bilang masuk ya. 2 negeri ini tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Maka ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok Mekah ini sampean tidak doakan? Loh, kualat aku, mbahnya sudah mendoakan. Maka tapi Allah menyebut 2 nabi ini di surat At-Tin. Wat-tin, waz-zaitun, wa tursinin wa hadzal baladal amin. Siapa yang dimaksud dengan baladal amin? Yang dimaksud baladal amin adalah negeri yang aman, adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali ke Hunain. Karena mereka lari ke Taif, apa yang tinggal? Harta rampasan. Ya. Ternak, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Dalam gempuran itu Khalid sempat membunuh perempuan. Maka Nabi melihat, kata Nabi, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan rusak perkayuan. Jadi dilarang sama Rasulullah. Nah, jadi Hunain itu merupakan pelajaran yang besar. Nah, harta rampasan tadi dibawa kemana? Harta rampasan tadi dibawa ke Ji'ronah. Jadi kalau kita dari Taif mau mikot dari Taif, maka mikotnya di Ji'ronah. Maka dituslah sahabat untuk nungguin di sana. Rasulullah itu adil Pak. Rasulullah nungguin, tidak langsung dibagi itu harta yang ditinggal itu. Ada yang jadi budak. Maksudnya yang perempuan-perempuan yang jadi tawanan kan jadi budak. Dan harta rampasannya juga nanti dibagikan. Tapi Rasulullah menunggu reaksi Hawazin. Ada enggak mereka datang dengan sukarela? Dalam hati Nabi tidak harta rampasan yang menjadi tujuan. Bukan tawanan yang menjadi tujuan. Yang jadi tujuan apa Pak? Masuk Islamnya mereka. Lalu datanglah utusan dari Taif ke Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kembalikanlah harta dan tawananmu. Karena di tawanannya mereka kan ada istri-istri mereka gitu ya. Ada anak-anak mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Karena tawarannya dunia dari mereka, tawar Rasulullah juga dunia. Kalian milih mana kata Rasulullah? Hanya ada 2 pilihan. Harta, maksudnya harta kalian saya kembalikan, atau anak dan istri kalian aku kembalikan kata Rasulullah.
Bingung Pak jawabnya. Harta atau anak dan istri. Mereka balik lagi ke Taif, setelah itu balik lagi menghadap Rasulullah. Mereka mengatakan, keluarga kami ya Muhammad. Keluarga kami Muhammad. Rasulullah baru menjelaskan, sesungguhnya perang ini tidak ada. Yang ada adalah ingin menyampaikan dan aku harapkan tentang keislaman kalian. Yaitu yang diinginkan oleh Rasulullah. Mereka masuk ke dalam Islam. Rasulullah berdoa lagi. Dan pada akhirnya nanti kalimat yang Allah ucapkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, benar-benar terjadi. Nanti kumpulan-kumpulan kabilah-kabilah yang ada di Taif akhirnya datang ke Rasulullah dan masuk Islam. Jadi Taif ini negeri yang indah seperti puncak kota, Pak. Kalau puncak itu kan tidak kota. Kalau ini kota. Kota yang tertata rapi, indah, dan Nabi mendoakan 2 kali dan malaikat mengitari wilayah Taif ini dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Nah, apa pelajarannya? Akhirnya kaum muslimin menang enggak di Taif, di Hunain? Menang. Awalnya kalah, setelah itu menang. Karena strategi yang dibangun oleh Khalid bin Walid. Nah, pertama, ibrahnya adalah penyusupan intel. Ya, kemarin kan siapa? Pak Anies disusupi kan di Karanganyar kan. Penyusupan intel ke dalam barisan lawan untuk mengetahui ihwal mereka. Boleh atau tidak? Boleh. Pakai mata-mata itu dalam perperangan boleh. Jadi perperangan itu penuh siasah. Jadi nggak boleh jujur banget gitu ya. Bukan berarti berdusta. Bukan berarti berdusta. Tapi itulah yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah mengutus seorang Abdullah bin Hadrat al-Aslami untuk mencari berita. Di Madinah, kalau ini kan dalam perang Pak. Di Madinah itu Rasulullah punya orang kepercayaan. Namanya Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani. Mohon maaf, kalau ada mayat di masjid, kalau Huzaifah al-Yamani tidak ada, dipastikan Rasulullah tidak ada. Ada gitu. Banyak perihal, banyak sebab kenapa Rasulullah, bukan berarti mayat itu tidak boleh disolatkan. Tapi Rasulullah tidak mau menyolatkan. Dengan banyak alasan, dengan beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah orang ini, mayat ini punya hutang. Sehingga Rasulullah tidak mau menyolatkan. Maka Rasulullah punya orang namanya Huzaifah al-Yamani. Untuk menjaga kerahasiaan Nabi. Siapa orang munafik, ya, siapa, pokoknya semua ada di Huzaifah al-Yamani. Sampai Umar nanti ketika Rasulullah sudah wafat, Umar menjadi khalifah, itu Huzaifah al-Yamani ini dipanggil sama Umar. Wahai Huzaifah, saya ini termasuk yang mana gitu ya. Kata Huzaifah, ini rahasia. Gak boleh dibilang-bilang. Kata Umar, aku ini imammu, aku ini khilafahmu. Ya. Karena itu perintah, akhirnya dibilang juga sama, apakah ini aku termasuk orang munafik? Kata Umar. Umar aja Pak nanya begitu. Apa saya ini termasuk orang munafik? Kata Umar. Gak bisa, ini rahasia, kata Huzaifah al-Yamani. Ya, kedaulatan ya berbicara. Kata Umar, saya ini pemimpin negeri ini kan. Akhirnya diutarakan juga oleh Huzaifah. Enggak, kalimatnya cuma satu, la. Enggak, bahasa Arabnya la, enggak. Cuma itu Pak. Sampai pada akhirnya
Hudzaifah Al-Yamani itu sakit, Pak. Sakit dan Umar nggak tahu dia sakit. Apa sebab sakitnya? Karena bocorin kalimat la tadi itu. Membuat dia sakit dan akhirnya wafat. Dan dikabarkan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan merasa bersalah. Merasa bersalah, dia datang ke rumahnya. Nah, ini kisah bahwa di dalam kondisi normal pun Rasulullah punya rahasia-rahasia yang dititipkan kepada orang-orang yang dipercaya oleh Rasulullah SAW. Maka kita juga begitu, Pak. Kita juga begitu. Siapa orang kepercayaan kita di rumah? Yo, istri ya. Istri bilang, "Dek, aku tuh punya emas 40 ton. Tapi belum ketemu gitu ya." Ada mungkin titipan hutang, titipan sesuatu warisan atau hal yang belum bisa dijelaskan saat ini, dan aku tuliskan di mana, jenengan sudah sampaikan itu. Ya Pak kan? Perjalanan jauh misalnya ke Jakarta, ke Sumatera. Menitipkan apa yang seharusnya dititipkan. Ya, apa yang seharusnya dititipkan. Jadi yang pertama, mata-mata di dalam perperangan itu diperbolehkan. Yang kedua, imam, tapi tadi prosesi imamnya siapa? Rasulullah. Imam boleh meminjam senjata kaum musyrikin untuk memerangi musuh kaum muslimin. Ya. Jadi tadi di Uhud juga minjam, di Badar juga minjam, di Hunain juga meminjam. Dan itu diperbolehkan. Dan inilah yang disebut dengan muamalah. Ya. Kalau di Uhud, Rasulullah memakai orang-orang kafir Quraisy untuk apa? Untuk penunjuk jalan. Ya, penunjuk jalan. Makai orang-orang itu untuk sebagai penunjuk jalan. Yang ketiga ibrahnya, ini yang saya sampaikan pertama tadi. Dalam diri seorang Rasul Nabi ini kan Rasul, Pak. Rasul itu artinya apa? Rosalah itu mengirim. Risalah berarti pesan. Rasul berarti yang menyampaikan pesan itu. Salah satu sifat seorang Rasul adalah saja'ah, berani, Pak. Tapi tidak berani serampangan ya. Berani dengan strategi. Keberanian Rasulullah SAW, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa puncak keberanian Rasulullah SAW ketika ditinggalkan oleh kaum muslimin dan beliau berada di tengah-tengah kancah perperangan. Ya, kalau saya punya pasukan 12.000, Pak, kira-kira posisi saya di mana? Jadi saya waktu pulang dari Sumatera itu, saya naik pesawat. Ternyata di ruang tunggu itu orang kok hormat-hormat masuk ke situ ya. Satu masuk, hormat semua. Siapa? Ini orang ini siapa? Ternyata dia pakai jaket bintang. Bintang berapa? Bintang Kejora. Bintang. Jadi berapa bintang gitu ya. Masuk ke dalam pesawat, ternyata VIP depan itu satu orang yang pakai baju bintang tadi, yang sekitarnya ini mungkin ada 15-20 orang. Wah, luar biasa. Itu sekali naik pesawat, berapa biayanya gitu ya? Berapa biayanya? Jadi Rasulullah SAW, pertanyaan saya, Pak, Rasulullah itu punya ajudan? Maksudnya askar yang mendampingi Rasulullah SAW kemana geraknya? Tidak ada. Bahkan beliau berada masuk
di dalam kancah perperangan. Dan naiknya bukan kuda, Pak. Bukan wal adiyati dobha, tapi bigol. Bigol itu kalau lari, ya ayo anak kelas 5 itu bisa ngejarnya. Ya. Tapi Rasulullah menunjukkan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bolehkah kepergian wanita untuk melakukan jihad bersama kaum laki-laki? Ada beberapa kasus. Ya, termasuk di dalamnya Ummu Sulaim. Tapi beliau perempuan-perempuan ini diperbolehkan kalau jadi perawat. Jadi apa? Perawat. Jadi perawat. Jadi kalau jadi perawat diperbolehkan. Apa kata Nabi? Jihadnya perempuan itu, ketika ditanya oleh Aisyah, jihad perempuan itu di mana, Bu? Jihad perempuan itu adalah menunaikan haji. Jihad perempuan apa? Menunaikan haji. Ya, bukan di kancah pertempuran kata Rasulullah. Kalaupun ada, mereka hanya menjadi seorang perawat. Ya, jadi seorang perawat. Jadi saya pernah 1 bulan di Hong Kong, tapi ada hal yang aneh menurut saya. Ketika mbak-mbak itu saya tanya, ngapain ke Hong Kong ini, Mbak? Kami jihad, Ustadz, katanya. Jihad untuk keluarga kami. Jane Islam ini sudah berubah haluan toh, saya bilang kan. Yang cari nafkah perempuan, yang laki-laki neng omah. Terus gimana Tat kami ini statusnya? Saya sampaikan, malah saya dibilang sebagai provokator. Saya bilang, kalau perempuan bekerja lalu dia mendapatkan harta dari pekerjaannya, maka harta itu menjadi hak milik penuhnya, bukan harta suami. Kalau dia berikan kepada suami, itu namanya sedekah. Setelah pertemuan saya dikerumuni sama mbak-mbak itu. Ustadz, masa begitu? Katanya. Loh, kita ini kan belajar Islam untuk menunjukkan bahwa Islam ini adil, menunaikan haknya masing-masing dan kewajibannya masing-masing. Jadi kalau kami ngirim uang ke rumah itu bukan jihad, Ustaz. Iya, jihad namanya sedekah, saya bilang. Sedekah. Kalau saya bilang seorang istri itu punya 2 harta. 3 harta ya. Pertama, harta yang dia bawa sebelum menikah dengan suaminya. Itu harta milik penuh istrinya. Itu yang pertama. Kalau waris pembagian dapat perempuan lalu dia nikah dengan laki-laki, harta warisannya ini milik siapa? Milik penuh perempuan ini. Kecuali suaminya pintar merayu. Yang kedua, mahar, Pak. Mahar itu milik siapa? Yang kalau dia mau ngasih ke bapak ya boleh. Yang ketiga, dari keringatnya sendiri ketika bekerja. Nah, misalnya saya bekerja, istri saya bekerja. Saya, Pak, tidak tahu tuh penghasilan istri saya itu berapa. Dan saya tidak mau bertanya. Dan saya tidak akan bertanya. Tidak akan bertanya. Karena itu milik istri. Kecuali ya dia ngasih. Ini buat sangu. Ya. Beli bensin. Itu kan namanya sedekah. Ya, tapi kan malu Pak, suami minta sedekah terus gitu ya. Minta sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka perempuan itu jihadnya adalah haji. Ustaz, kalau tidak sempat haji,
ada haji berikutnya. Apa Bu? Salat sunnah Isyraq kan? Kenapa pintu surga itu 8? Ada yang bisa jawab? Kenapa pintu surga itu 8? Kok enggak 2, 3, 5 gitu ya? Kenapa 8? Begini Pak, kita ini manusia, kan pintu surga itu kan ada pintu sedekah, pintu salat, wa'afina 'anin nas kaziminal ghaiz, wa'afina 'anin nas. Dia lapang sama orang gitu ya. Pokoknya ketemu orang yang marah-marahin dia hanya senyum. Alhamdulillah sampean marahi saya. Kalau ndak marahi saya ndak dapat pahala panjenengan. Ada pintu wal-afi kazibinal ghain wa'afina 'anin nas. Ada pintu surga yang disebut dengan pintu ridho. Salat tahajud ya jarang, duha apalagi, ya. Pokoknya dia itu dilihat biasa-biasa aja gitu ya. Tapi Masya Allah, pertanyaan saya, mana yang lebih tinggi? Cinta atau ridho? Orang yang cinta apakah ridho? Orang ridho apakah cinta? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Lihat suaminya, Mas, aku sama sampean udah ridho, sudah lepas gitu ya. Maksudnya ridho, lapang. Kalau ditanya, Dek, sampean cinta sama suaminya? Tapi ridho. Ya lost gitu ya. Lost, bahasa lainnya apa? Lost gitu ya. Makanya seorang istri itu ada pintu lagi Bu. Pintu aiman. Nah, pintu aiman. Wah, dia melakukan kebaikan sama suaminya itu seperti Khadijah dengan Rasulullah SAW. Ya, ndak ada lelahnya. Coba ibu-ibu bisa smile, senyum. Ini ditarik ke atas. Sama suaminya, Mas, Masya Allah Mas, pagi hari ini cerah sekali. Nah gitu ya kan. Siang nanti Mas mau kopi, jus, tomat, sambal lado, atau apa? Mas mau apa? Pokoknya saya masakkan 1 jam selesai. Bahkan 5 menit selesai pakai Gojek. GoFood ya, GoFood. Pokoknya dia itu Masya Allah, hikmahnya sama suaminya pagi, siang, malam luar biasa. Pintunya mana? Ada pintu surganya Pak. Dia mungkin tahajudnya kurang ya. Ibu-ibu untuk masuk surganya gampang. Sholatnya 5 waktu terjaga, Ramadannya selesai, pengabdian sama suaminya selesai, wes surga Bu. Kami inilah yang tinggal-tinggal nanti. Ibu-ibu itu udah masuk duluan, kita ini masih. Pak Sanggar, sini. Yes. Ya, pertanyaan Pak Sanggar kita lanjut minggu depan. Aku qauli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta.